Halo semuanya. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Yang masih berdiri dipersilakan duduk. Yang masih berdiri dari belakang dipersilakan duduk di depan. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, yang masih berdiri dipersilakan duduk. Santai guys, santai. Selamat Natal semuanya, selamat Natal. Selamat Natal. Pengumuman. Sebelum kita mulai ibadah kita, ibadah malam Natal, ada beberapa hal yang perlu saya ingin sampaikan. Yang pertama, fire alarms. Jika ada sesuatu yang terjadi, fire alarmsnya, ruangan exitnya di sebelah sana, kiri dan kanan. Dan warnanya bisa sekalian kajek, di mana ya kajek? Iya, kajek di sebelah sana, jadi langsung aja ikut kajek. Titik area untuk kita kumpul di car park area. Toilet di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri kalian. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk masuk dalam doa pembukaan. Mari kita menunduk kepala. Puji dan syukur Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu Tuhan Yesus kepada kami masing-masing semua di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu Tuhan Yesus dari Januari 2022 sampai di akhir Desember ini Tuhan, kami masih merasakan kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Tuhan, di hari ini kami siap untuk menyambut-Mu Tuhan. Kami siap membuka hati kami siap membuka pikiran kami untuk menyambut Engkau yang akan lahir Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami di malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Semangat memuji Tuhan hari ini. Amin. Semangat memuji Tuhan hari ini. Yang lebih kencang dong, lebih kencang. Semangat memuji Tuhan hari ini. Amin. Yang sebelah kiri saya semangat memuji Tuhan hari ini. Yang di tengah-tengah, asik. Woo. Kalau semangat memuji Tuhan hari ini kita dari Palmi. Kalian banyak dari Auckland. Ada yang dari Auckland? Ada dari Wellington? Ya, asik. Kita akan nyanyi lagu. Ini kita akan nyanyi lagu bukan dari Palmi ke Wellington, tapi dari pulau dan benua. Asik. Come on. We gotta praise Lord, come on. Woo. Mari kita tepuk tangan kita buat Tuhan, yuk sama-sama. Yang lebih keras tepuk tangannya buat Tuhan. Mari kita nyanyi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, terkenal menyanyi juga
katakan Gloria. Angkat tangan kalian berkatakan Gloria. Gloria. Katakan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib sama-sama yuk. Yang lebih keras katakan glory yang lebih keras. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan kita. Masih semangat? Masih semangat? Masih mau lanjut memuji Tuhan? Let's go. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya buat Tuhan, come on. Hey, hey. Dia lahir untuk kami, katakan. Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan one more time, hey. Dia itu Tuhan kami, Dia asik. Dia raja bagi kami. Sekali lagi katakan, Dia lahir, Dia lahir. Sama-sama kenal, hey. Dia bangkit bagi kami semua. One more time, hey. Dia itu Tuhan, lebih keras. Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman yang sama-sama lebih keras, hey. Yang lagi sama dengan manusia, hey. Dia Yesus. Wow, asik. Woo. Tertebus juru selamat dunia. Hey. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia, hey, Dia dunia. Sama-sama yang keras. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang Tuhan sendiri, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, sama Rabus sama dunia. Are you guys ready to praise Jesus? Are you guys ready to praise Jesus?
Come on, we gotta sing this song. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Sebelah sini Selamat. lebih keras. Dia lahir Di tengah-tengah lebih keras. Dia mati Sebelah sini lagi. Dia Asik, sama-sama. Namanya Yesus Come on, one more time, come on, hey. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru One more time. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Come on, Selamat. hey. Dia bangkit bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Selamat. Hey. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Selamat. Dia lahir Lebih keras sebelah sini. dia Sebelah sini lebih keras. dia Asik. bangkit Woo. bagiku. Namanya Yesus Juru One more time, one more time. Dia lahir bagiku, dia bangkit bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Selamat. Dia lahir Asik, untuk come on. kami. Woo. Asik. Hey. Dia lahir bagi kami Sama-sama, come on. Hey. Dia itu Tuhan. Asik. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, Dia dia Yesus sobat kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan dia itu Raja. Dia itu Tuhan kami, dia gembala kami, dia raja di atas segala raja. Sama-sama dia itu firman Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Come on, dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, Yes, Lord. dia Yesus Woohoo. sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia, One more time, sang penebus. sang penebus juru selamat dunia. Woo, come on. Come on. Kalau kita bisa nonton konser yang ramai-ramai, kenapa kita tidak bisa menyambut Tuhan kita? Asik. Amin, amin. Ini Wellington 5-nya asik banget ini. Wah, asik. Tepuk tangan dulu untuk Wellington. Asik. God is good, God is good. Silakan duduk. Hi, and welcome to December. Andy is here, and reporting live from Auckland. And here are the news for the week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Let's end the year 2022 with a grateful heart and start the new year with the strength from the Lord. Praise and Worship Night will be held on the 31st of December at 8 p.m. at 61 Hopper Street, Auditorium Live Point. Hello all! For your information, there will be no Super Sunday service on the 1st January 2023. But the first Super Sunday, prayer meeting, and I Care will resume again on the dates as written on the screen. So, as a reminder again, there will be no Super Sunday on the 1st January 2023, but it will resume on the 8th of January. Thank you. Have a nice holiday.
What is the best way to start the new year? Before anything else, let's seek God first and draw closer to Him. Let's join IFGF Prayer and Fasting. We'll start on the 1st till 21st of January 2023. And back from the Magnificat last week, the youth outing has gone really well and everyone seems to be enjoying it. Here are some footage of it. That's all for today. Hope you have a blessed week. See ya. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal. Coba colek sebelah kiri. Hey, come on. Coba colek sebelah kiri kanan bilang selamat hari Natal. Bentar, pakai irama dangdut dong. Selamat hari Natal. Coba, mana? Selamat hari Natal. Gak denger nih, gak denger. Selamat hari Natal. Kok pada nonton? Colek sebelah kiri kanan bilang selamat hari Natal. Oke, saya juga mengucapkan selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja IFGF Wellington. Saudara bukan orang asing, tapi kita semua bagian dari keluarga Tuhan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, tadi sudah dilihat ya, bisa transfer ke rekening gereja. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh hadir di tempat ini, merayakan kelahiran Yesus dalam kehidupan kami. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami percaya lewat pujian kami menyembah Engkau, bahkan lewat persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Biar boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi penyembahan yang berbau harum dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam satu nama yang ajaib, namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk persiapkan hati kita. Kita masuk dalam lagu penyembahan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu.
Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini dari awal. Lahir di hatiku Tuhan Yesus, lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Praise Him, come on, we sing there, come on, we're gonna praise Him. I exalt Thee, we praise You, Lord, come on. I exalt, we
we're gonna praise Him. We're gonna praise Him. Come on. Come on, we sing. I exalt thee. Hey. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Yes, Lord, we wanna praise You. Exalt thee, I exalt thee, hey. I exalt thee, oh Lord. We praise Him. Come on, we're gonna praise Him. Come on. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. I exalt. We praise Your name. We praise Your name. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Come on. Yes, Lord. I exalt thee. We praise You, Lord. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Lord. Yes Lord, Kau kusembah ya Tuhan. I exalt thee Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa datang lagi dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami merayakan kelahiran Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada harinya Tuhan kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami minta Kau yang tutup bungkus ya Tuhan tempat ini Bapa, agar semua yang firman disampaikan pada harinya Tuhan, biarlah Kau yang sendiri ya Tuhan berkata-kata ya Tuhan dalam hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman ini bagaikan pedang ya Tuhan yang menusuk setiap hati kami yang mendengar ya Tuhan, sehingga kami bisa pulang dari tempat ini ya Tuhan menjadi orang yang berbeda ya Tuhan. Ada hal yang baru ya Tuhan yang kami dapat ya Tuhan dari firman ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim Palmer Senot. Luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal. Katakan kanan kiri selamat Natal. Kita ucapkan selamat Natal buat juga yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Orang tuanya Jason, selamat datang di Wellington. Juga beberapa teman yang baru hadir, welcome to IFGF Wellington. Kalau yang belum mengenal, kita bisa mengenal nanti. Kami juga mengundang yang dari tim Palmer Senot, coba tepuk tangan lagi ya. Yes, luar biasa. Oke, hari ini kita masih dalam perayaan Natal. Hari Natal kita ayat yang mau saya bacakan adalah
Dikatakan dalam Lukas 1, 78 dan 79. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bahasa Inggris saya akan bacakan. Because of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us, to give light to those who sit in the darkness and in the shadow of death, and to guide us to the path of peace. Seringkali kita sudah seringkali mendengar sermon ya kalau mengenai Christmas. Christmas itu apa sih gitu istilahnya ya kan. Banyak orang mungkin yang di dunia mengenal Christmas sebagai ya pohon Natal tok gitu, atau mungkin the day kita open gift ya kan, atau mungkin the day kita mulai shopping ya kan. Wah, banyak yang toko-toko mulai sale. Mungkin juga banyak juga yang nggak mengerti Christmas is all about the presents gitu ya. Tapi sebenarnya Christmas kan sebenarnya mengenai kelahiran Tuhan Yesus gitu. The birth of Jesus. Dan hari ini kita mau belajar dari, dikatakan bahwa Jesus adalah seperti the morning light yang menyinari kegelapan. Kalau saya sudah sharing dalam beberapa bulan bahwa dunia ini adalah dunia kegelapan, milik dari kuasa iblis. Kita ini hanya sementara gitu, dan hanya terang dari Tuhan aja lah yang bisa menyinari kegelapan ini. Nah, Lukas dia mengquote dalam ayat ini, dia mengquote Nabi Yesaya yang telah menubuatkan 800 tahun yang lalu. Di mana kita baca dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, kalau kita melihat dari Nabi Yesaya, ini dia menuliskan ini 800 before Christ. 800, kalau dihitung dari sekarang itu sekitar 2.800 tahun yang lalu. Jadi 800 sebelum Yesus lahir, dia sudah menuliskan ini bahwa nantinya akan lahir seorang anak. Dan government akan ada di atas anak ini. Dia akan menjadi the Prince of Peace gitu istilahnya. Nah, kalau kita belajar konteks pada saat itu, Nabi Yesaya ini dia ditugaskan oleh Tuhan itu untuk memperingatkan orang-orang dari kerajaan Yehuda. Kalau kita belajar ya dari ini bahwa pemerintahan bangsa Israel kan terpecah menjadi dua, yang utara dan selatan. Dan yang selatan itu adalah yang diperingatkan oleh bangsa dari Nabi Yesaya ini. Wah, terima kasih. Yes. Tepuk tangan dulu dong untuk Sebastian ya. Dia tahu nih bapaknya kepanasan. Banget, waduh. Ini mungkin bisa dikecilin dulu lampunya. Jadi dia memperingatkan kepada bangsa Yehuda, dibilang kalian itu sedang dalam kegelapan sekarang. Akan tetapi 800 tahun nantinya akan lahir seorang anak.
dan menjadi terang. Nah, bangsa Yehuda pada saat itu hidup dalam kegelapan. Kalau kita baca di ayat yang pertama, dia dalam kesusahan bangsa-bangsa ini. Tetapi akhirnya dikatakan nih di ayat, kalau kita baca di Yesaya 8 ayat 21 sampai 23 kan, orang-orang yang malang dan lapar akan berkeliaran di negeri itu. Karena kelaparan mereka marah-marah sehingga mengutuk raja dan Allah mereka. Kemanapun mereka memandang ke atas ke bawah, mereka tidak akan melihat apa-apa selain kesesakan dan kegelapan serta kesuraman yang mencekam. Mereka akan dibuang ke tempat yang gelap itu. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Katakan ke sebelahnya, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Tetapi tidak untuk selama-lamanya negeri itu mengalami kesesakan. Daerah yang didiami suku-suku Zebulon dan Naftali pernah dianggap rendah oleh Tuhan. Tetapi di masa yang akan datang, ia akan memberi kehormatan kepada seluruh wilayah dari Laut Tengah ke timur sampai ke seberang sungai Yordan. Bahkan sampai Galilea yang didiami orang asing. Daerah dari Zebulon dan Naftali ini adalah daerah yang diserang pertama kali oleh bangsa Asyur. Jadi mereka yang pertama kali mengalami yang namanya kesesakan itu. Dan dikatakan bahwa mereka mengalami yang namanya kelaparan dan sebagainya. Tetapi nubuatan ini kalau kita look fast forward 800 tahun ke depan, Yesus quote hal yang sama. Bahwa ketika Yesus baru saja dibaptis dan dia dicobai, ya kan? Ketika dia kemarin itu begitu dia dibaptis, dia kemudian puasa 40 hari dan kemudian dia dicobai oleh iblis. Setelah dia selesai dicobai, dia menang dan dia kemudian melakukan pelayanan yang pertama, yaitu ke daerah ini, Galilea ini. Ketika mendengar bahwa Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret lalu tinggal di Kapernaum di pinggir danau Galilea di daerah Zebulon dan Naftali. Karena Yesus melakukan hal itu, terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalan ke danau, seberang sungai Yordan, Galilea, tanah orang bukan Yahudi. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang cemerlang. Bagi yang diam dalam negeri kegelapan, maut telah terbit cahaya terang. Sejak waktu itu Yesus mulai mewartakan, bertobatlah dari dosa-dosamu karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Nah, ini adalah hal pertama yang Yesus lakukan. Pelayanan pertama Yesus adalah di kota ini, di Galilea. Sehingga terang itu turun di atas tanah Zebulon dan Naftali. Nah, ini adalah janji dari Tuhan. Hari ini sharing saya pada hari ini adalah judulnya dengan A Light Shining the Path of Peace. Kanan kiri, A Light Shining the Path of Peace. Ada 3 hal yang saya mau sharing, 3 poin. Yang pertama adalah darkness is the absence of light. Darkness is the absence of light. Ada yang pernah wondering gak gitu? Sebenarnya darkness itu bisa gak kita measure? Nggak bisa, ya kan? Seringkali kita cuma tanya, gelap banget nih ya istilahnya. Darkness itu sebenarnya doesn't exist. Oke, darkness itu sebenarnya nggak exist. Adanya condition of dark karena apa? Karena nggak ada light. Nggak ada lampu. Kalau ada lampu, there is no darkness. Right? Sehingga ya nggak bisa, sebenarnya nggak ada ukuran. Kalau orang tanya berapa gelap? Nggak ada. Akan tetapi sebaliknya, light itu diukur. Bisa, ada ukurannya. Dikatakan sebagai illuminance atau lux. Ada sebuah table yang kita bisa lihat bahwa kalau lagi gelap, cuma ada moon sedikit, dikatakan illuminance-nya cuma 0,001. Sedangkan kalau lagi quarter moon 0,001. Sedangkan kalau lagi full moon ada 0,05. Dan office lighting mungkin seperti sekarang adalah 320. Dan di direct sunlight 32.000. Oke, jadi darkness itu sebenarnya doesn't exist. It's a condition where there is no light. Demikian juga kalau kita berbicara mengenai kejahatan atau evil. Ya kan?
banyak orang mungkin bertanya-tanya, terutama orang yang doesn't believe in God. Dia bilang, kalau Tuhan itu adalah cinta, God is love, gitu kan. Dia itu maha kuasa, dia itu maha hadir, maha tahu. Why there is evil? Kenapa ada kejahatan istilahnya? Kenapa banyak orang jahat istilahnya? Apakah Tuhan yang menciptakan orang-orang tersebut? Itu kan pertanyaan yang seringkali ditanya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. But the answer is bukan karena Tuhan menciptakan kejahatan, tetapi karena orang-orang tersebut tidak dekat dengan Tuhan. There is no God. Seperti perbandingan there is no light in the darkness, there is no God in the people itself. Sehingga orang menjadi jahat. Evil is the result of what happens when man does not have God's love present in his heart. Katakan kanan kiri, evil is the result of what happens when man does not have God's love present in his heart. Berapa banyak kita allow God in our life? Seperti berapa banyak kita allow the lights, ya kan? Illuminance-nya berapa? How bright is your heart? How closer is your relationship to God? Kalau kita menjauh dari Tuhan, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang jauh dari Tuhan. Dikatakan di sini bahwa, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita masih hidup dalam kegelapan, berarti kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita benar-benar orang yang dekat dengan Tuhan, otomatis perbuatan kita itu menghasilkan yang benar. Setiap orang tuh punya pilihan, ya kan? Mau melakukan yang baik atau yang tidak, itu punya pilihan masing-masing. Tuhan nggak menciptakan kita sebagai robot. Semua diberikan pilihan untuk mau dekat dengan Tuhan atau tidak. Pilihannya ada di kita. Ketika Adam dan Hawa diberikan pilihan untuk tidak makan buah yang terlarang, apa yang dilakukan? Dia tetap memakan. Sehingga oleh akibat perbuatannya dia menjadi jatuh dalam dosa. Dan oleh dosa Adam dan Hawa kita semua menjadi dosa, menjadi jahat istilahnya. Dan dosa itu membuat apa? Kita menjadi takut dan bersembunyi. Ketika Hawa dan Adam pertama kali memakan buah itu, apa yang terjadi? Mata mereka langsung terbuka kan? Dan mereka langsung apa? Pertama kali yang mereka lakukan langsung bersembunyi. Dikatakan, petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Allah berseru kepada laki-laki itu, di manakah engkau? Gitu. Bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan nanya, di manakah engkau? Hanya untuk ngetes. Apakah kita masih mencoba untuk bersembunyi dari Tuhan? Atau kita menjawab yang sebenarnya. Nah, mulai sejak dari Adam dan Hawa, kejahatan terus berlangsung dan demi berlangsung. Mulai dari Nuh, ya kan, semuanya. Nah, itulah yang dialami ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita mau hidupnya dalam kegelapan. Kita maunya hidup di gelap-gelap istilahnya. Kalau bisa jauh dari Tuhan, ngumpet dari Tuhan. Bahkan di Mazmur ditulis gini, jika aku minta supaya gelap menyelubungi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak gelap bagimu. Malam itu terang seperti siang dan gelap itu seperti terang. Nabi Daud berkata kepada, saya mau supaya saya bisa sembunyi dari Tuhan. Tapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyembunyikan diri daripada Tuhan. Karena Tuhan itu bisa tahu segala hal. Oke? So, apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa bersembunyi. Segala pun kita harus bisa bertanggungjawabkan. Seperti yang ditulis oleh Yohanes. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan
hukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Hidup adalah sebuah pilihan. Kita mau hidup dalam kegelapan terus, atau kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Only by believing, only by believing we receive God's light. Amin. So, poin yang pertama adalah darkness itu, there is no darkness in light. Darkness is the absence of light. Poin yang kedua adalah the brighter the light, the darker the shadow. The brighter the light, the darker the shadow. Pernah nggak berada dalam suatu ruangan, misalkan lagi tidur enak-enak di kamar, tiba-tiba ya lagi nyenyak, istri masuk langsung nyalain lampu, jebret gitu ya. Langsung silo kan, wah perasaannya apa? Kesel ya. Intinya udah pengen mau marah aja. Intinya opsinya adalah dua, yaitu kita cuma bisa tutup pakai bantal atau kita mulai membuka mata kita sedikit demi sedikit, itulah. Nah, itulah sebuah proses yang dikatakan adalah we adjust the pupil, ya kan? Kita adjust the pupil itu biar kita bisa menerima sinar sedikit demi sedikit. Dalam hal itu kita merasa uncomfortable banget kan? Ada yang merasa comfortable gak ketika lagi tidur tiba-tiba dinyalain lampu? Enggak. Itulah yang kita rasakan ketika kita mengalami hal itu. Kalau saya sih orangnya sukanya bright. Rumah saya selalu terang-terang terus ya. Tetapi ada banyak orang yang suka lampunya di rumah remang-remang gitu kan. Kalau lagi candlelight gitu ya, sukanya yang apa? Pakai 1 lilin gitu, 5 watt gitu ya. Biar apa? Biar jerawatnya nggak kelihatan kali ya. Nah, tapi orang yang hidup dalam terang pasti kelihatan semuanya. Kalau hidup dalam remang-remang, ya kan, semuanya tertutup-tutupin. Nah, demikian juga dalam Tuhan. Proses kita di dalam Tuhan itu adalah seperti ini, the light. Ketika semakin bright, the darker the shadow. Pernah gak berdiri di depan sinar matahari? Itu kan shadow-nya gelap banget. Itulah yang dialami oleh ketika kita di dalam Tuhan. Ketika kita berada dalam Tuhan, semua dosa-dosa kita satu persatu itu dibuka. Dikasih tahu, oh ini nih dosa, ini nih dosa. Jangan buat lagi. Dikatakan di Efesus, Paulus menulis adalah orang yang melakukan percabulan, kejahatan, dan keserakahan tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Ingatlah itu baik-baik. Karena orang yang serakah sama saja dengan penyembah berhala. Mereka mendewakan uang. Jangan terpengaruh oleh bujukan orang lain. Yakinlah murka Allah pasti akan menimpa semua orang yang tidak taat dan melakukan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu janganlah kalian ikut melakukan dosa-dosa itu seperti mereka. Memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan. Coba toel kanan kiri. Memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan. Toel lagi. Tetapi, ya kan? Tetapi sekarang sudah masuk dalam terang Tuhan. Oke? Semua orang pasti pernah hidup dalam kegelapan, termasuk saya. Ya kan? Nggak ada orang yang lahir tiba-tiba langsung terang. Nggak ada, cuma Tuhan Yesus. Amin. Jadi hiduplah sebagai warga kerajaan terang. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh Allah selalu menghasilkan semua perbuatan yang baik. Cara hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran benar.
tetaplah berusaha mencari jalan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi kalian mengikuti kelakuan orang yang masih hidup dalam kegelapan. Semua itu percuma saja. Sebaliknya, hendaklah perbuatan dan perkataanmu menyatakan bahwa cara hidup mereka itu salah. Karena hal-hal yang mereka lakukan secara gelap dan rahasia itu sangat memalukan. Bahkan hanya membicarakannya pun sudah membuat malu. Tetapi ketika perbuatan-perbuatan mereka yang gelap itu dinyatakan oleh terang, yakni ajaran benar dari Allah, maka tampaklah segala perbuatan mereka ternyata salah. Sebab semua perbuatan jahat menjadi kelihatan ketika disinari oleh terang. Nah, mungkin banyak yang dulu belum mengenal Tuhan, ya kan? Mungkin hidupnya foya-foya, hidup dalam mabuk-mabukan, ya kan? Tiap minggu party. Tetapi ketika sudah mengenal Tuhan, Tuhan memberikan inspirasi, ya kan? Bilang, oh ini nggak boleh. Perlahan-lahan mulai sadar. Saya pernah ada jemaat di Auckland pernah sharing bahwa dulunya dia hidup seks bebas dengan pasangannya. Meskipun dia sering tiap minggu bergereja, tapi it's something that's normal for them, ya kan? Sampai suatu kali mereka disadari oleh Tuhan. Terang itu masuk ke dalam diri mereka dan mereka kemudian mau bertobat. Apa yang terjadi? Oke, kalau mau benar-benar sungguh bertobat, then you have to live different house for a year. Just to sanctify, untuk hidup dalam kekudusan. Sehingga setelah 1 tahun mereka mulai menjalani yang namanya marital counsel, semuanya akhirnya mereka hidup dalam yang benar dengan pernikahan. Nah, repent kata Tuhan Yesus, repent gitu. Selama masih ada kesempatan kita harus hidup di dalam yang benar. God will forgive your sins. Ya kan? Kita kalau belajar dari kelas KAM, God forgive our sin, the past, the present and the future. Apakah kita mau hidup di dalam Tuhan? Poin yang ketiga adalah the darker the night, the brighter the light. The darker the night, the brighter the light. Kalau kita berada dalam suatu ruangan yang sangat gelap, tentunya kita nggak bisa melihat apa-apa, benar? Mau ngapain aja kita nggak bisa lihat. Tetapi ada satu cahaya aja pun yang kita bisa dapatkan, seperti mungkin dari handphone atau dari lilin, itu help banget. Meskipun kecil. Itulah yang kita juga pelajari bahwa seringkali kita hidup harus kadang-kadang mengalami suatu kegelapan yang sangat gelap. Baru kita menyadari terang Tuhan. Terang Tuhan itu nyata. Tapi kalau kita hidupnya aman-aman aja, enak-enak aja, ya kan, kita merasa gue bisa mengatasi ini kok, gue bisa mengatasi ini, gue nggak perlu Tuhan. Sehingga kita nggak pernah merasakan bahwa kita itu sebenarnya butuh Tuhan. Karena kita kadang-kadang terbuai oleh sekeliling kita. Dan iblis itu yang pinter. Dia yang kemudian menaruh cahaya-cahaya semu di sekeliling kita. Mungkin cahaya-cahaya itu seperti kekayaan lah, ya kan, kekuasaan yang semu lah. Akan tapi kalau kita benar-benar merasakan sampai terpuruk, ketika kita sudah benar-benar jatuh, kita baru sadar bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Nah, ketika kita menerima terang, kita percaya kepada Tuhan, kita menerima terang dan Tuhan menyuruh kita untuk menjadi terang juga. Dan dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka dikatakan, hanya tinggal sebentar lagi terang ada bersama-sama dengan kalian di dunia ini. Jadi hendaklah kalian menggunakan waktu yang ada selagi terang itu bersama kalian. Supaya ketika kegelapan datang, kegelapan itu tidak akan menguasai kalian. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana dia pergi. Selama aku masih bersama kalian, percayalah kepadaku yang adalah terang itu. Dengan demikian terang akan memenuhi hidup kalian.
dan kalian tidak akan tersesat karena dikuasai oleh kegelapan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menerima terang itu. Dan terang itu yang membuat kita bisa mengenal Tuhan Yesus, mengenal jalan menuju kehidupan. Bukan tersesat karena dikuasai oleh kegelapan. Dan tugas kita adalah ketika kita menerima terang itu, kita harus menerangi orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan harus kita terangi supaya terang kita itu menjadi efektif di dalam diri-diri orang yang masih hidup dalam kegelapan. Nah, caranya adalah yaitu kita harus menerangi mereka di tempat yang benar-benar gelap. Dikatakan, kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu, seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan baik yang terlihat bagi semua orang. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinarnya menerangi semua orang yang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Adalah tugas kita untuk menerangi orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dikatakan dari apa? Hendaknya dari perbuatan kita, perbuatan baik kita yang menyinari orang lain. Ketika kita berada bersama-sama dengan orang sekitar, orang percaya, sebenarnya terang kita itu enggak efektif. Karena sama-sama terang. Benar gak? Tetapi kalau kita mulai pergi come and sit, ya kita belajar di come and sit dengan orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kita melakukan kebaikan dengan orang-orang tersebut. Maka orang tersebut melihat terang kita itu. Benar? Tapi kalau kita cuma beraninya dengan orang-orang sekitar di gereja doang, kita nggak melakukan come and sit, kita nggak menjadi berkat bagi orang-orang yang lain, ya terang kita tuh sebenarnya nggak efektif. Kalau kita mau efektif, let your light menerangi kegelapan yang benar-benar gelap. Oh, thank you. Wih, hari ini pada ini ya. So, hari ini kita belajar mengenai the light. Bahwa hari Natal ini adalah merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari lahirnya terang itu sendiri. Sekarang ini saya mau bertanya kepada kalian semua bahwa apakah kita sudah yakin kalau kita sudah menerima terang itu? Kalau kita sudah yakin kita menerima terang itu, apakah kita mau melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita itu, menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa membawa mereka to the path of peace. Tugas kita bukan cuma hanya menerima terang, kemudian udah gitu aja, enggak. Tapi tugas kita adalah kita memiliki suatu tugas untuk menerangi. Karena di dunia ini adalah sebuah kegelapan. Dunia ini adalah kegelapan. Banyak orang yang masih belum bisa melihat terang itu. Mungkin mereka bisa melihat terang itu, tapi mereka nggak mau menerima. Saya ulang ya, banyak orang mungkin sudah mengenal siapa itu Tuhan. Banyak orang yang mungkin tahu, tetapi mengenal itu bukan berarti percaya. Mereka nggak memiliki pilihan, nggak mau memilih untuk percaya kepada Tuhan. Mereka merasa lebih baik hidup dalam kegelapan. Lebih enak hidup dalam kegelapan gitu. Karena ketika saya hidup dalam terang, seperti disorot. Apapun yang saya lakukan selalu dilihat orang. Akan tetapi, kalau apa yang kita lakukan itu benar, maka itulah yang Tuhan mau. Kita supaya hidup benar seperti serupa dengan Kristus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mungkin yang saya undang yang duduknya dengan family untuk duduk dengan family. Hari ini
Saya minta lampunya mungkin diredupkan. Hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk mengenal, merayakan lilin, menyanyikan Holy Night. Yang ini tolong dimatiin dulu, saya minta total gelap. Anggap aja ini gelap banget ya, anggap aja gelap karena ini masih terang. Akan tetapi kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti the light. Terang ini bercahaya di atas segala kegelapan. Dan ketika orang yang percaya kepada terang ini, orang tersebut akan menerima juga terang yang daripada Tuhan. Dan ketika orang tersebut menerima, dia akan pergi. Kemudian dia akan menyebarkan terang itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagi orang yang mau menerima terang itu, maka terang itu akan bersandar, akan menetap di dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya adalah, buat yang belum menerima, apakah kamu mau menerima terang yang dari Tuhan Yesus itu sendiri? Terang ini tidak dimiliki oleh dunia manapun. Hanya Tuhan Yesus adalah sumber terang itu. Tuhanlah juru selamat, satu-satunya juru selamat. Kelahirannya aja sudah dinubuatkan 800 tahun yang lalu. Karena terang itu kita memperoleh yang namanya damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
for His love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. Oh, night divine, oh, night divine. Ada yang belum menerima? Sambil musik dimainkan. Mungkin kita mau memakai saat ini untuk yang berkeluarga, untuk saling mendoakan satu sama yang lain. Bahwa use this moment to pray for your family. Di dalam memasuki tahun 2023, kita juga mau mengucap syukur untuk tahun 2022 yang telah kita lalui. Kita juga mau mendoakan untuk tahun 2023 ini. We want to come out stronger bersama Tuhan. Kita mau menerima dan menggunakan light itu untuk menerangi setiap jalan kita yang akan kita lalui bersama-sama di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam dimanapun kita berada. Kita adalah terang yang akan menerangi dunia ini. Mari silakan berdoa. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and net abiding, till He appeared and the soul felt His wound.
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error bind, till He appeared and the soul felt His wound. The thrill of hope, the weary world rejoices for yonder place, and you and glorious morn. Run on your knees, or hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. Oh, night divine, oh, night divine. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Pada hari ini Tuhan, terima kasih untuk terang-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kau yang menyinari kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi seperti orang-orang dunia ini yang hidup dalam kegelapan ya Tuhan. Kami memiliki terang ya Tuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah terang ini juga kami bisa pakai ya Tuhan, untuk menerangi orang-orang di luar sana yang masih hidup dalam kegelapan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau terima berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbumu, di dalam segala usahamu, segala pekerjaanmu, dan segala studimu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor.
Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.